Selamat malam teman-teman semua, dan sekarang kita berada di podcast Ngotorin episode keempat. Ini sebenarnya masih sangat baru, cuman mungkin bisa dibilang kayak 3 bulan sekali bikin podcast, tapi nggak apa-apa. Ini udah bukan kayak podcast sebenarnya ya, jadi kayak reunian. Episodenya lama banget gitu. Dan sekarang kita lagi sama teman-teman kita dari Indotorino sudah pasti, dan juga ada satu tamu spesial yaitu Raja dari Indosam yang sempat kami berikan teaser kemarin bahwa kami akan marah-marah sama Indosam, tapi sebenarnya itu cuma teaser doang. Bahwa kami di sini akan saling belajar, mungkin ya, terutama Indotorino bakal banyak belajar nih sama Indosam. By the way, boleh perkenalkan diri dulu Kang Zaki. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Muhammad Zaki Raja. Saya posisi public relation atau hubungan masyarakat dari Indosam, Indonesia Sampdoriano, yang sejak 2012 itu bulan Juli namanya berubah jadi Sampdoria Club Indonesia sejak diakui oleh Federazione Clubs Blu Cerchiati 1966, Asosiasi Fans Club Sampdoria sedunia. Oke. Sehat selalu semuanya. Siap, sehat selalu juga buat teman-teman Indosam. Jadi ya sangat senang lah ya, kita Indotorino udah senang banget nih bisa ngundang Indosam ke sini, kayak bangga gitu bahwa ternyata kita tuh punya teman yang satu frekuensi, karena ini bisa dibilang klub yang tidak terlalu populer untuk zaman sekarang gitu kan. Dan ternyata Indosam ini juga resmi gitu diakui. Oke, gimana Kang Zaki ngelihat Sampdoria sampai ke Giornata ke-7 ini? Kalau untuk melihat Giornata ke-7 ini, terus terang dalam hati sebagian besar Sampdoriani termasuk saya pribadi, kami cukup bahagia karena dengan materi dengan metode jual dulu sebelum membeli pemain, tahun ini kami mendapat pelatih yang berpengalaman dan bisa memaksimalkan materi yang ada, dan dia juga bisa memaksa sang presiden yang sebagian besar kini dibenci juga oleh mayoritas Sampdoriani di seluruh dunia karena metode selling dulu sebelum beli untuk mendapatkan uang. Tapi dia bisa memaksa sang pemilik untuk tahun ini untuk mendatangkan beberapa cangkokan kekuatan yang lumayan berkualitas. Kalau untuk kelas kami seperti Adrien Silva dari Leicester City, kemudian Keita Baldediao, AS Monaco, dan Antonio Candreva, FC Internazionale Milano. Jadi so far di luar dugaan, dan kami cukup antusias juga. Meski di Giornata terakhir sebelum jeda internasional ini pekan lalu, kami di Sardinia kalah 2-0 dari Cagliari karena Keita juga tidak main di situ. Oke, iya, kita tahu Keita Balde itu salah satu striker berbahaya, ya nggak sih? Candreva juga kita tahu pengalamannya di Serie A. Dan sekarang saya mau nanya sama 2 teman Indotorino yang ada di sini, atau 3 mungkin ya. Nah, ini Bang Aidil dulu. Bang Aidil, gimana ngelihat Torino sejauh ini sampai ke Giornata ke-7? Masih suka ngelihat klasemen nggak? Udah enggak ya? Terakhir update tuh kita peringkat 4 ya, kalau nggak salah ya. 4 dari bawah ya. Oke. Ya kalau terakhir kita nonton nih, itu terakhir di lawan Crotone ya, Kang ya. Iya, Crotone. Itu kalau menurut saya itu udah paling parah kayak permainan Indotorino paling parah tuh kayak. Yep. Itu Crotone itu belum pernah menang, juru kunci, ditambah lagi dia kena kartu merah. Kita pun tidak bisa memanfaatkan peluang di tuan rumah juga kan. Iya. Nah, ya menurut saya sih memang tetap intinya kita menang lawan Juventus dulu lah, paling gitu aja dulu. Oke, terus. Tapi emang kalau kita lihat dari terakhir pertandingan lawan Crotone tuh emang benar-benar underperform abis, itu udah parah itu sih kayaknya. Iya, itu benar-benar menurutku ya. Cuman satu peluang yang kayaknya benar-benar berbahaya gitu ya. Betul. Nggak ada sama sekali kayaknya. Oke, mungkin kan kalau kita lihat statistik terakhir itu shot on goal-nya kalah, position ball-nya kalah gitu kan. Tapi sejauh ini nggak ada ya kelihatan hal positif dari Torino, ada nggak sih pemainnya atau mungkin permainannya gitu?
Ya kalau hal positif tetap lah. Saya lihat juga dari beberapa yang kita lihat ya Lukic mengalami perkembangan pesat gitu kan. Tiga pertandingan berturut-turut nyetak gol ya. Betul, setuju. Apalagi terakhir itu saya berkesannya pas dia main lawan Lazio terakhir ya, walaupun kita akhirnya kalah kan. Oke, kalau untuk Sampdoria nih Kang Zaki, ada nggak sih hal positif yang benar-benar kelihatan sejauh ini, yang mungkin tidak ada di musim lalu? Kalau untuk hal positif yang ada musim ini, satu ini aja sih, Claudio Ranieri, blessing buat kami tuh. Iya ya, pelatih yang Karena dia semua kayaknya semuanya. Pengalaman beliau sangat berguna, mengangkat kami dari level yang mungkin tadinya mediocre pangkat 3, mungkin jadi sekarang cuma mediocre aja. Cukup alhamdulillah di 10 saat ini gitu kan. Kan musim lalu saat beliau ambil alih, kami di juru kunci klasemen juga. Iya, betul. Bang Jadi Julius, bersyukur lah. Oke, makasih Kang Zaki. Bang Julius, ngelihat 3 pemain Sampdoria musim ini didatengin dari Sampdoria. 3 pemain Torino maksudnya ya. Torino. 3 pemain Torino diambil dari Sampdoria nih gara-gara ada Marco Giampaolo. Ini gimana ngelihat Federico Benazzoli, ngelihat Carlo Linetti dan juga Nicola Muru? Kalau Bonazzoli kayaknya masih kurang banget ya kemarin pas lawan, terutama pas kemarin tuh lawan aku Crotone kebetulan nggak nonton karena banget lawan Lazio tuh berapa kali peluangnya sama itu masih belum padu ya. Kita masih muda atau gimana, masih belum ini lagi tuh, masih menunjukin pasnya lah. Iya, jauh dari harapan ya gak sih? Jauh dari harapan. Buat yang lainnya mungkin kalau Muru belum terkelihatan, masih jarang main ya. Iya, Muru tuh sesekali sih karena dia saingannya sama Rodriguez yang king of back pass kalau kata Milanisti bilangnya. Tapi beneran sih, beneran ternyata pas nonton Ricardo Rodriguez mainnya tuh back pass mulu. Paling mending mungkin kalau Linetti paling mending ya? Yang paling penting menurut Linetti. Oke, kalau menurut aku sih jujur Linetti yang nggak kelihatan lebih bagus Kim Kurniawan. Ya, Linetti beberapa kali nggak ada perform sama sekali ya. Iya. Menurutku ya. Bener. Pertandingan. Kalau mau yang masukin Singo aja pasang di situ. Benar sih, benar banget. Singo, bayangin lah mungkin. Kalau Bang Saipul ini gimana ngelihat Nicola Muru dan juga beberapa pemain Sampdoria itu yang dibeli oleh Torino? Gini ya Kang, sebelumnya mau ngasih info aja. Gimana? Sama Bang Zaki juga. Jadi sebelum suka Torino, saya tertarik sama Sampdoria malahan, Kang. Oh, berarti abis ini langsung pindah ke Sampdoria nih ya? Iya, saya pindah Indo sama aja ya. Langsung ya Bang. Enggak, soalnya saya pertama kali kenal Sampdoria itu karena Kurniawan, Kang. Oke. Kan dulu ada program Primavera, iya betul. Dan kebetulan Kurniawan itu saudara saya, jadi sepupunya bapak saya. Iya. Pernah lihat di rumahnya itu ada fotonya pakai seragam Sampdoria itu. Oh. Keren. Kalau lihat penampilan pemain Sampdoria sampai saat ini sih masih belum memuaskan ya, terutama Bonazzoli. Iya. Itu kan sebenarnya kadang-kadang bisa dampingi Belotti kan, tapi sampai sekarang masih belum bisa menemukan yang terbaiknya sih. Kalau saya lihat seperti itu. Mungkin karena faktor ini tengahnya juga ya, karena nggak ada supply dari tengah. Mungkin si Giampaolo belum menemukan racikan yang bagus untuk memanjakan si Bonazzoli ini. Itu sih yang saya perhatikan. Kalau Linetti jelas nggak usah ditanyakan kalau itu Kang. Sudah lihat sendiri permainannya. Tapi ya Linetti itu bagus banget di Polandia. Dia tuh menang terus tim mereka di nasionalnya ya. Terus juga dia nyetak gol terus gitu. Apakah ini memang
jangan salah ya, karena Torino itu Ya itu Lewandowski ya. iya juga sih. Oke. Nah, kita juga perlu ngelihat nih sebenarnya kalau dari Torino itu ya, Kang Zaki ya, Torino itu susah menang mulai dari pertengahan musim lalu. Ketika Mazzarri dikalahkan oleh Atalanta 7-0. 07 kayaknya itu betul. Oh iya. Kalau ngelihatnya juga itu sih. Itu Sebagai setelah orang di luar internal Torino, kalau saya lihat kayaknya Toro masih belum bisa bangkit dari pukulan itu gitu. sampai hari ini sejujurnya. Betul. Kalau saya lihat, betul. Karena itu statistically kita ngelihat mereka tuh cuman beberapa kali menang setelah pertandingan itu. Padahal sebelumnya itu bisa menang di Olimpico Roma ya, bisa menang 0-2 tuh, 2 gol dari Belotti. Betul. Nah, setelah itu mereka benar-benar mengalami mental apa ya, ibaratnya kehilangan kepercayaan diri sampai susah kayak bangkit gitu. Tapi Belotti tetap punya mental yang berbeda. Kalau Belotti itu orang agak aneh dikit sih, dia bisa Tapi nyetak. akan masalah loh kan kalau Belotti cedera gitu kan. Oh pasti. Sekarang juga Belotti nggak cedera udah masalah men. Malah kalau saya boleh, kita pengen flashback ya, kalau pengen kita ngambil dari pemain Sampdoria sih, malah pengen Gabbiadini sama Gaston Ramirez tuh, bisa tuker nggak? Tuker lagi sama Bonazzoli sama Linetti ya. Iya, Jadi kalau boleh info, Gaston itu sebenarnya kemarin itu di deadline itu udah hampir pindah loh. Udah, dan Indo Torino udah nge-tweet. Betul. Tiba-tiba dia nolak waktu itu. Tiba-tiba dia nolak, itu transaksi batal. Presiden kami Ferrero yang dicap sebagian besar tifosi lebih mentingin dompetnya, dia akhirnya sodorin Bonazzoli dan akhirnya di ACC sama Fatnati sama Urbano Cairo ketika itu. Iya, betul. Padahal itu awalnya sudah fix kan, udah deal. Makanya tuh kalau tuker lagi lah. Bisa hari ya. Gabbiadini ya. Tapi Kang, sama teman-teman Toro semua, kalau boleh ngasih tahu sedikit inian. Ya gimana? Sebenarnya Giampaolo ini tuh kalau di kami tuh dia, coba deh nanti akan perhatiin dari pertandingan pertama Torino sampai habis. Orang ini nih saklek, nggak pernah ngerubah polanya. Dia itu 4-3-1-2 terus mau lawan Juve atau mungkin mau lawan Crotone, itu aja yang dipakai. Jadinya pemain tuh nggak bisa maksimal gitu loh. Ketika kami punya materi kayak Luis Muriel, Bruno Fernandes, kemudian Filip Juricic, Dennis Prat, Lucas Torreira dan lain-lain, itu mentok aja posisi 10 gitu loh. Karena nggak tahu dia kenapa, maksudnya 4-3-1-2, ya udah kalau gue bilang 4-3-1-2, mau dari pekan pertama sampai Giornata terakhir itu aja gue pasang. Nggak bisa gue pakai lain. Iya. Itu aja sih kira-kira. Ya, tapi saya lihat sih begitu. Nggak tahu kalau di Torino atau Milan dia udah berubah atau belum gitu loh. Di Torino masih. Kalau di Torino sendiri malah kalau dia mengganti pemain memang cuma mengganti aja sesuai dengan posisi yang sama gitu ya Kang Per ya. Betul. Guru penjara. Oh. Jadi nggak ada yang bisa bikin perubahan gitu. Saya secara pribadi ngelihat 4-3-1-2 ini agak seneng. Karena apa? Karena Torino tuh selain Mihailovic itu pakainya 3-5-2. Jadi memang sesuatu yang baru sih sebenarnya. Cuman dan permainan Giampaolo ini bisa dikatakan lebih atraktif ketimbang Mazzarri. Mazzarri lebih banyak bertahan sampai Torino tuh kayaknya 7 pertandingan tanpa kebobolan tuh musim lalu tuh. Dua musim yang lalu mungkin. Nah, cuman kalau yang sekarang saya ngelihat dengan formasi yang sekarang sih lebih atraktif secara permainan. Bisa mencetak gol banyak, tapi kebobolan lebih banyak. Kebobolannya. Kita nggak tahu ya ke depannya kayak gimana, karena memang nggak bisa juga disalahin Giampaolo sih kalau menurut saya. Karena ini kalau kata Longo juga beberapa hari kemarin dia bilang ini ada kesalahan dalam mentalitas sih. Dan ini bukan lagi soal pelatih mungkin ya, tapi bisa jadi soal manajemen, kita nggak tahu. Quando giocavo ancora col trenino, mio padre andava sempre al comunale. C'era il Torino da sognare. Granata è una seconda pelle, portarla è come un viaggio tra le stelle.
Lo so cos'è la storia e la leggenda. Giochiamo noi, la fiamma non si è spenta. E ancora e sempre intorno.